Hai, perkenalkan, namaku Al. Aku akan menceritakan sebuah cerita horor lagi yang berjudul Pria Misterius di Rumah Sakit. Dan inilah ceritanya. Malam itu, hujan turun deras di kota kecil tempat Lila tinggal. Sebagai seorang perawat baru di Rumah Sakit Umum Harapan, ia mendapat giliran malam yang selalu membuatnya gelisah. Rumah sakit itu terkenal angker, terutama sejak banyak cerita tentang kejadian aneh yang sering terjadi di malam hari. Lila mencoba mengabaikan rasa takutnya dan fokus pada pekerjaannya. Pukul 2 dini hari, suasana semakin sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding di ruang perawat. Saat ia sedang mencatat laporan pasien, seorang pria muncul di depan meja perawat. Pria itu tinggi, mengenakan mantel hitam panjang yang basah oleh hujan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya biru seperti habis kedinginan. Ia memandang Lila tanpa ekspresi. "Permisi Bu, bisa tolong bantu saya?" tanyanya dengan suara serak. Lila merasa tidak nyaman. Tetapi ia tetap profesional. "Tentu, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mencari istri saya. Dia dirawat di sini," jawab pria itu sambil menyebutkan nama wanita yang tidak kenal oleh Lila. Lila memeriksa daftar pasien, tapi nama yang disebutkan tidak ada di daftar. "Maaf, Pak. Nama itu tidak ada di sini. Mungkin dia dirawat di rumah sakit lain." Pria itu menggeleng. "Dia pasti di sini. Saya ingin melihatnya." Sebelum Lila sempat menjawab, pria itu telah berjalan menjauh, menuju lorong yang gelap di ujung koridor. Lorong itu adalah tempat ruang penyimpanan lama yang sudah tidak digunakan. Lila merasa aneh dan memutuskan untuk mengejar pria itu. Ketika ia sampai di lorong, pria itu menghilang. Lila merasa jantungnya berdetak kencang. Ia memeriksa setiap ruangan di lorong itu, tetapi semuanya kosong. Hanya ada bau lembab dan udara dingin yang menusuk. Ketika ia berbalik untuk kembali ke meja perawat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Lila menoleh dan pria itu berdiri di ujung lorong, memandangnya dengan tatapan tajam. Kali ini wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Bibirnya tersenyum tipis, tetapi matanya kosong seperti tidak bernyawa. "Dia ada di sini," bisiknya. Suara menggema di lorong sempit. "Aku ingin bersama dia selamanya." Lila merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Pria itu mulai berjalan mendekat dengan langkah lambat. Tepat saat pria itu hampir menyentuhnya, terdengar suara keras dari walkie-talkie yang ia bawa. Suara itu seperti membangunkannya dari mimpi buruk. Ketika ia menoleh kembali, pria itu sudah menghilang. Lila berlari kembali ke meja perawat dengan napas yang tersegar. Ia menceritakan kejadian itu kepada rekannya, seorang perawat senior bernama Burina. Wajah Burina langsung pucat ketika mendengar cerita Lila. "Pria itu sering muncul di malam hari," kata Burina dengan suara pelan. "Dia adalah mantan suami salah satu pasien yang meninggal di sini bertahun-tahun lalu. Istrinya dirawat di lorong tempat kamu melihatnya tadi. Setelah istrinya meninggal, dia bunuh diri di depan kamar itu." Lila merasa darahnya membeku. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mengambil giliran malam di rumah sakit tersebut. Namun, bayangan pria misterius itu terus menghantui mimpinya. Dan setiap kali ada giliran malam,
Perawat lain melaporkan hal yang sama seorang pria pucat dengan mantel hitam yang mencari istrinya. Dan itulah akhir cerita dari pria misterius di rumah sakit. Hingga saat ini, pria itu masih mencari istrinya yang sudah tidak ada. Sampai sini dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jika ada yang mau aku bawain cerita lain, tulis di komen ya. Sampai jumpa lagi.